Jadi memang di jalan itu beberapa masyarakat itu suka memberikan empati kepada pemadam sama ambulan gitu. Kalau menurut lo mana yang didahulukan? Damkar, Pak. Damkar, ambulan, terus apa namanya iring-iringan sama jenazah atau terbalik tuh itu 3. Pokoknya semua yang ada di jalan raya nomor satunya damkar kecuali satu, Pak. Yang bisa ngelawan, yang bisa bikin damkar berhenti itu cuma satu. Apa tuh? Kereta. Karena beda mazhab. Teknologi barunya, contohnya gini, pemadaman pakai drone. Itu udah ada yang pakai drone di Cina tuh. Bahkan kemarin sempat damkar Indonesia tuh SDM orang Kemendagri itu sempat ada yang kemarin ke Cina ngelihat pemadaman pakai drone. Jadi gedung bertingkat, ada kebakaran di atas. Itu bukan disemprot dari bawah pakai anggota lagi, tapi pakai drone terbang. Drone yang nyemprot. Drone yang nyemprot. Oh. Itu termasuk ini evakuasi sarang tawon, ngebakar sarang tawon, pakai drone juga yang ngebakar gitu. Wah, kalau udah pakai drone, lu kerjanya apa? Yang nyetir, yang nyetir, ngisi ulang gitu tapi, kan. Tapi bener juga loh. Kebakaran kalau yang di atap gedung, apalagi kebakaran besar, kalau memang kalau ternyata bisa pakai drone itu lebih efektif. Itu. Soalnya ada berita kemarin yang di Glodok. Nah, itu tim pemadamnya susah untuk nge-reach ke atas itu, udah ngebul. Nah itu. Yang bisa diselamatin kan yang beberapa yang masih sempat di apa namanya dia pakai tangga tuh kalau nyampe tuh kan. Itu kan yang di atasnya lebih tinggi lagi kan nungguin apinya padam. Ya. Soalnya airnya nggak nyampe kan? Ya. Nah, benar juga loh ternyata. Karena selain itu pun gini Pak, di Indonesia ini kan pemukiman padat, ya kan. Contoh kemarin yang di Blok M apa di mana gitu yang kebakaran gede banget kan, nyebar lama itu karena adalah akses kita sulit. Coba bayangin kalau misalkan pakai drone, kita bisa nyemprot satu titik dari atas kan enak. Iya benar juga sih. Itu. Lebih udah bisa dilihat lagi mana titik kebakarannya kan? Iya, itu enak kayak gitu tuh segala macam. Makanya saya bilang, saya sering banget bilang di materi stand up comedy saya pun saya bilang, damkar tanpa alat itu jadi kayak warga biasa. Kenapa, Bang? Karena di waktu pelatihan aja kita dibilang kita harus percaya sama alat. Cuman masalahnya semua alat kan nggak proper. Ada yang nggak proper gitu. Waktu saya pertama kali ular kobra Pak, pernah ngerasain. Jadi waktu saya datang ke lokasi itu saya sepanjang perjalanan percaya sama alat. Begitu sampai di lokasi, sayangnya Bapak yang kalau belum tahunya grab stick itu jadi nangkap ular itu pakai grab stick. Yang begini ya? Ya gagangnya dipencet, ujungnya ngegigit. Nah yang sialnya yang saya bawa pada saat itu gagangnya saya pencet, ujungnya nggak tapi ngegigit, cuma gitu doang. Cuma gitu doang. Jadi apa nama alatnya? Grab stick. Dia grab sticknya dapat yang nyamuk. Iya. Enggak gigit. Enggak ngegigit. Cuma ngunyah doang ya? Iya, ngunyah doang. Nah, ular nyeplos, Pak. Kita berempat panik tuh. Panik bukan gara-gara ular, tapi panik karena warga di belakang pada nontonin ini. Panik gimana caranya biar nggak kelihatan panik, Pak. Malu kita damkar kan ini. Iya, itu makanya. Oh iya benar juga. Ini itu salah satunya yang apa namanya? Bisa dibilang taruhan nyawa juga loh. Iya itu. Ya kan lu harus jadi pihak yang mengamankan dan sikap postur lu juga jangan kayak orang takut kan. Itu harus berani gitu. Walaupun sebenarnya ya ngadepin kobra ini gitu kan. Kita lihat-lihatan doang ini gimana. Sama satu orang teman saya teriak aman-aman tapi sambil mundur, Pak. Aman kata dia. Itu bagaimana akhirnya bisa nangkep? Akhirnya digeprek. Mau nggak mau. Oh, gitu. Alat Grab itu aja apa aja karena jarang dipakai? Ya bisa jadi karena jarang dipakai. Jadi itu udah kendor. Sebenarnya kan itu kan alat emang rawatan kita kan. Cuman memang pas pada saat itu saya jadi bawa 2 Grab stick, yang satu kencang, yang satu enggak. Nah sayangnya yang enggak ini saya pakai buat apa namanya ngejepit palanya. Jadi nyeplos. Yang ini saya buat ngejepit buntutnya. Seharusnya yang kencang itu saya buat ngejepit palanya gitu waktu itu. Jadi memang itu salah satunya ya tugas-tugas yang di luar kebakaran tapi juga ini apa namanya menantang maut. Nah, kalau alat-alat yang ada sekarang lebih efektifnya kayak gimana sih yang udah lihat di Cina tuh? Kan sekarang udah macam-macam kan. Iya. Kebakaran di mana titiknya nggak usah didatangin tahu gitu. Kemudian cara pemadamannya apa namanya disemprot aja langsung mati gitu. Ngomong-ngomong airnya beda apa enggak sih? Sama airnya. Jadi kalau yang saya lihat Cina itu dia makanya foam. Bukan pakai air. Jadi mungkin gini, kalau foam itu tekanannya nggak tapi kenceng kayak air mungkin. Apa namanya daya pantulnya gitu kan. Jadi bikin drone-nya bisa standby gitu pas segala macam. Itu mungkin foam, dan foam itu biasanya buat kebakaran jenisnya jenis minyak, Pak. Foamnya jenis minyak. Busa. Jadi dia tuh madaminnya pakai busa.
kebakaran jenis minyak gitu. Okay. Kayak apa namanya, bensin gitu segala macam. Makanya kan pernah ada tuh di media sosial pas motor kebakaran disemprot pakai Coca-Cola, dikocok bisa dipadamin. Nah, kalau pakai air nggak bisa karena kan minyak sama air tuh nggak bakal bisa bersatu. Nah, yang ada malah kebakarannya jadi tambah melebar. Oh gitu. Kalau misalnya apa peralatan itunya punya juga tapi? Oh, foam ada, kita mah ada. Ada juga. Ada, kita mah ada. Tapi kita masih pakai mobil. Oh gitu. Iya gitu. Oh, ini mungkin ya kalau misalnya didengar aspirasi ini siapa tahu bisa menjadi masukan gitu ya, bahwa peralatan dari pemadam ini bisa lebih dimutakhirkan gitu. Iya, betul Pak. Jadi gaji nggak usah dinaikin, nggak apa-apa juga, nggak butuh juga. Gitu. Ya kan ya, nggak butuh dibakar. Ya nggak apa-apa kalau sekalian mah. Ya gitu. benar-benar. Kata lu daripada gaji mendingan alatnya aja kan gitu ya. Iya kan. Enggak semuanya punya rezeki yang lebih kayak saya juga kan maksudnya. Dia lagunya maksudnya bukan gitu Pak. Maksudnya enggak semua damkar yang komedian, enggak semuanya damkar yang podcast kayak saya gitu. Maksudnya gitu. Masih banyak yang butuh juga. Nah, kalau ngomongin gaji nih, ternyata nih ada surveinya, ada 10 negara gaji dengan apa namanya, negara yang gaji damkarnya terbesar. Coba kita cek. Indonesia nomor 2 nih kayaknya. Paling gede. Indonesia paling gede. Oke, kita cek ya. Nah, sebenarnya kalau berarti lu dari berapa? 8 tahun? Berapa kali gaji? Awal masuk 1.600.000. Terus 1.800.000, 2.500.000. Sekarang pas ASN alhamdulillah ada gaji, ada tunjangan. Wih, ini kayaknya tambah terkenal, tambah naik pangkat nih cepet nih. Amin. Kan jadi bagian ini apa namanya? PR, jadi PR. Iya. Oke. Ini 10 negara yang membayar upah petugas damkar tertinggi. Yang Swiss gajinya itu 102. Gede banget. 102.000, 8.500 Swiss franc per bulan. Itu mungkin per tahunnya kali ya. Nih di Amerika Serikat 80.000. Gede juga. Kanada. Oke. Kanada sekitar 65.000. Itu sekitar ya sama tuh. 800 sampai 1 miliar tuh. Tapi sebenarnya pas saya paham itu kenapa bisa beda gitu. Kenapa? Karena gini, di luar negeri damkar itu udah punya departemen sendiri, Pak. Departemen pemadam ada. Iya, Iya, memang mereka berada di bawah fire department memang. Iya, departemen mereka tuh damkar departemen semua, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat. Makanya mereka punya anggaran gede, gajinya gede. Enggak usah ke sana, kita lihat aja di Indonesia. Damkar wilayah lain disamain sama damkar DKI pasti beda jauh. Karena damkar DKI dia damkarnya tingkatnya provinsi. Oh gitu. Provinsi DKI. Oh. Nah, yang di bawahnya itu suku dinas, sedangkan yang lain itu wilayah-wilayah kota, damkar kota. Kayak saya misalnya Depok, itu berarti damkar Depok. Ketika saya mau adu kita sama nggak usah di luar negeri deh, di Jakarta, itu beda gajinya karena memang mereka itu skalanya provinsi damkarnya. Ada gitunya juga. Iya. Kita tuh belum punya institusi sendiri di skala nasional. Mungkin ada, cuma tapi itu sebagai badan pengawas doang. Enggak kayak TNI Polri gitu. Kalau TNI Polri kan mereka udah punya anggaran sendiri skala nasional. Seragam semua sepaket gitu. Satu Indonesia, kita enggak. Itu. Kalau damkar di bawah apa? Damkar di bawah Pemda Pemkot. Cuma pengawas di atasnya adalah administrasi wilayah, Bina Adwil dari Kemendagri gitu. Oh, mungkin memang sudah secara hierarki sistemnya begitu kita di Indonesia ya? Iya. Bukan departemen sendiri khusus ngatur kebakaran yang punya anggaran sendiri. Iya. Berarti di drop dari atas nih. Iya. Kalau itu kan kayak Basarnas, misalkan Basarnas sudah pusat dari atas satu nih ke bawah, berarti bawa dari Basarnas itu kan. Nah kalau damkar mah enggak, makanya ada misalnya di damkar DKI. Kalau DKI APD satu orang satu, di Depok enggak. Bahkan ada satu daerah satu regu isinya 5, APD-nya cuma 1. Kenapa cuma 1? Iya. Iya bener, karena anggarannya kurang, ada di daerah kayak gitu. Jadi tersedianya cuma 1? Iya, satu regu isinya 5 orang, APD-nya 1. Iya, karena anggaran gitu kan? Iya bisa jadi, karena padahal pas nyampe lokasi kan harus pakai semua. Nggak bisa yang satu pakai fire jacket, yang 4 pakai sunblock tuh kan nggak nutup. Nggak ganti-gantian lah. Iya ribet banget kayaknya yang mau maju kan. Loh kalau misalnya APD buat zaman COVID tugas gak? COVID kita tugas juga bantuin BPBD buat nyemprot waktu itu, nyemprot disinfektan kan pakai mobil damkar waktu itu. Oh tugas lu tuh nyemprot disinfektannya? Iya waktu itu. Pakai APD semua gitu ya? Iya pakai semua waktu itu. Oh jadi itu masuk nyawa juga tuh? Oh iya banget Pak. Orang-orang lagi pada mau keluar, lu malah keluar ke tempat itu malah lu semprotin. Bukan main Pak itu kita. Tapi kalau lu misalnya kenapa-napa keluarga ada yang nangisin gak sih? Nangis kalau itu mah. Nangisnya nggak ada yang ngasih gua duit lagi nih, mak saya gitu.
Ngomongin keluarga lagi. Aduh jangan deh kalau gitu ya. Jangan dulu. Kelihatan banget keluarga bahagia banget. Bahagia lah saya lah. Waduh. Iyalah, Umi bapak saya masih pada sehat. Sehat ya Umi bapak ya. Iya. Ada nih aduan masyarakat katanya damkar suka kebut-kebutan di jalan. Emang bener? Iyalah. Emang ngapain harus pakai ngebut? Kan SOP kita 15 menit. Nah, ini yang orang nggak tahu nih. Emang tupoksi kita itu ada bukan selesai padam. Kita itu selesai tugas ketika mobil udah standby di kantor. Ya. Dan sudah terisi penuh lagi. Itu tugas kita selesai itu. Makanya kita pulang pergi harus pakai sirine dan harus ngebut. Pulangnya juga? Apa? Pulangnya juga? Pulangnya juga. Bukan kita tuh bukan mobil Pajero doang yang pakein strobo, bukan. Totot bukan kita. Kita memang udah ada SOP-nya. Ya mobil Pajero paling mau kondangan itu. Iya. Lu kenapa nggak pakai Forrider? Tapi kalau Forrider biasanya ada ini Pak relawan ngebukain jalan. Oh, biasanya ada. Itu relawan. Iya, gitu ya. relawan. Gitu emang orang-orang pakai strobo pengen lewatin jalan kira pemadam. Pakai ini apa namanya sirena gitu. Pernah ada yang nggak ngasih jalan nggak? Ada Pak. Gimana ceritanya? Bukan nggak ngasih jalan, mungkin karena memang dia nggak paham. Jadi gini dia mobil itu kan kadang ada yang pakai kedap suara kan. Iya. Ya. Jadi mungkin sirine kita nggak kedengeran. Udah klaksonin, udah saya gebrak-gebrak pintu, nggak denger juga gitu. Cuma susah akhirnya kita ke kiri mau kiri kanan mau kanan, tapi ya udah lagi. Tapi ada yang minggir, ada yang pakai motor cewek panik. Maksudnya? Jadi panik dia dengar suara sirine, dia panik, motornya jatuh, dia lari. Jadi dia minggir, motornya di situ. Motor tetap ngalangin jalan. Iya, motor tetap ngalangin jalan. Saking paniknya gitu. Ya namanya juga wanita ya. Iya sih benar. Yang punya dunia gitu. Dia sen kanan aja belok kayak kiri. Iya gitu. benar. Jadi memang di jalan itu beberapa masyarakat itu suka memberikan empati kepada pemadam sama ambulan. Gitu. Kalau menurut lo mana yang didahulukan? Damkar Pak. Damkar, ambulan, terus apa namanya iring-iringan sama jenazah atau terbalik tuh itu 3. Pokoknya semua yang ada di jalan raya nomor satunya damkar kecuali satu Pak. Yang bisa ngelawan, yang bisa bikin damkar berhenti itu cuma satu. Apa tuh? Kereta. Karena beda mazhab kita kan. Kalau kereta mazhabnya rel, kalau kita mazhabnya aspal. Iya, beda dan kita harus nahan. Sama satu lagi ada. Apa? Orang hajatan yang pakai jalanan. Itu kita nggak bisa ngelawan tuh. Susah itu Pak. Susah. Nah, ini kalau kita lihat ya, berarti tugas-tugas apa namanya? Damkar bukan tugas yang mudah, berurusan dengan nyawa, tapi disingkapi dengan santai. Kemarin itu kan ada tragedi kebakaran yang bisa dibilang viral dan juga cukup miris ya, yang kebakaran di Glodok tuh kan. Iya betul Pak. Itu apinya kan segede-gede gitu kan. Iya betul. Itu petugas damkar masuk aja gitu kan. Itu kan orang pada keluar, dia malah masuk, ini kan aneh nih. Iya. Pekerjaan apa sih ini gitu kan? Orang pada cabut, dia malah bawa tangga naik ke atas gitu kan? Iya. Nah, yang dihadapin kan bukan cuma api tuh, asapnya juga. Asapnya juga, ya betul. Karena asap pingsan, kebakar juga dia. Iya, makanya kalau di lokasi kebakaran itu jarang ada orang kebakar Pak. Adanya orang sesak napas karena asap. Pingsan mati baru kebakar. Gitu. Oh sebenarnya matinya karena sesak napas. Sesak napas bukan karena kebakar. Biasanya kita kan kesundut aja kabur kan. Masa kebakar diem gitu kan. Intinya gara-gara sesak napas. Maka itu kalau udah kebakaran asap itu lebih ringan daripada oksigen. Oksigen itu ada di bawah gitu. Nah sekarang tipsnya bagaimana? Misalnya gini. Satu ruangan nih ya, kita nggak pernah tahu tiba-tiba udah banyak asap. Sumber apinya kita nggak tahu. Udah isinya asap. Kita mesti ngapain? Apa? Kita cara keluar gimana? Cabut dari ruangan itu. Ya iyalah, cabut. Masa gua tiduran di situ? Enggak, maksudnya gimana cara keluarnya aja kalau udah kena asap gak bakal bisa keluar. Iya. Nah, caranya ngapa dicabut? Parah lu. Caranya adalah kabur dari situ tapi dengan cara jalan jongkok. Jalan jongkok. Itu untuk biar kita nggak sesak napas, kan asap di atas nih. Kita jalan jongkok gitu, nyari sumber cahaya, bukan sumber cahaya, api juga ada cahayanya. Intinya jalan keluarnya. Makanya kalau kita ke hotel apa segala macam, mungkin Pak Ari juga sering ngeliatin jalur evakuasinya mana nih. Oh itu penting juga. Itu penting Pak. Kita kalau misalnya mau nginep di hotel apa segala macam itu perhatiin itu. Saya pernah ngeliat ada TikToker, saya lupa TikToker luar tapi dia tuh sampai ngeliat di kamar itu ada hidrannya apa enggak, ada sprinklernya. Sprinkler yang nah, gitu yang keluar api, yang keluar air. Nah, itu sprinkler gitu, ada sprinkler terus jalur evakuasinya di mana. Nah, itu penting tuh. Jadi ketika nanti ada kebakaran apa segala macam, kita ngikutin tahu arahnya kemana. Tahu arahnya kemana. Oh, itulah petunjuk buat jalan. Bener. Ini kemarin waktu
kebakaran Glodok itu, ternyata ada salah satu di antara teman-teman yang korban itu selamat dan nggak mau disebutkan namanya. Dia itu selamat gara-gara buah potong. Buah potong. Nanti menurut lu masuk logika apa nggak ya? Dia mesen buah potong. Buah potongnya kan di tempat karaoke nih. Mesen buah potong nggak datang. Dia mau keluar mau manggil, di mana buah potong gue gitu. Pas keluar udah asap semua. Nah, udah asap semua, udah nggak bisa ngeliat tuh kan. Dia buka malah asapnya mau masuk gitu. Di belakang, makanya orangnya nggak datang mungkin dapurnya udah kena kali gitu kan. Iya, bisa jadi. Dia balik ke ruang karaoke, di luar udah ada api, ayo keluar gitu. Jadi temannya pada takut, gue tunggu di sini aja gitu kan. Gue tunggu di sini aja, nggak keluar nih, dia apa namanya, udah pekat di luar. Iya. Sorry, nah merekanya udah tetap maunya di dalam. Dia keluar, kemudian dia jalan jongkok, dan dia tahu pintu evakuasi di mana. Nah itu. Nah kemudian ketika dia nemu pintu evakuasi, dia tuh di pintu evakuasi itu katanya tangga turun tuh isinya katanya. Iya iya. Dia tuh guling-guling. Oh. Jadi bukannya jalan, jadi ngengguling. Tangga berikutnya guling sampai akhirnya dia di bawah pingsan. Nah itu ditemuin sama orang pingsan baru dia bisa cerita tuh katanya. Nah berarti dia nih udah punya edukasi nih. Dia tahu jalan jongkok, dia tahu di mana pintu evakuasi, berarti dia udah mantau itu juga kan. Nah pintu evakuasi entah kenapa di sini. Gitu. Dia ngajak teman-teman tapi temannya nggak mau. Gitu. Nggak taunya ada di TikTok ditemuin di ruangan tersebut mereka pada ketemu terbakar di dalam kamar mandi. Gitu disangka kamarnya udah kebakar ya. Iya. Gitu karena air kali kata dia. Mungkin kalau orang dia guling-guling mungkin karena dia kebanyakan ngirup asap terus pingsan. Bisa jadi itu Pak. Bukan diguling-guling dengan sengaja. Karena gini, kalau misalkan guling-guling dengan sengaja, oke dia selamat dari kebakaran tapi badannya pada patah bisa. Iya itu. Bisa ya. Itu makanya kalau kata saya sih nggak mungkin kalau misal secara dengan sadar logika ngeguling-guling di tangga tuh kayaknya nggak mungkin dah. Jalan jongkok paling gitu. Ya, mungkin jalan jongkok tapi dia udah nggak kuat kali. Dia udah nggak kuat napas, pingsan makanya bisa guling-guling mungkin dia pikir maksudnya biar buru-buru sampai bawah. Nah itu paling serosolan gitu kali ya. Ya kalau serosolan sih masih oke dah gitu ya. Waduh tapi bener juga berarti ceritanya dia bahwa asal muasalnya bawahi dulu gitu. Ya jalan jongkok gitu. Nah ini mungkin edukasi ya pengetahuannya buat kita kalau kemana-mana cari jalan evakuasi jalan keluar. Soalnya lift pasti mati ya. Lift udah pasti mati Pak. Pasti mati ya. Pasti mati itu mah. Gitu kemudian jalannya juga jongkok cari tempat evakuasi. Jalur evakuasi. Dan kalau udah ada asap nggak usah mikir lagi ya. Iya udah cabut aja mau ngapain. Tapi lu pernah nggak sih di kebakaran segede gitu? Yang kayak Glodok gitu. Ya. Waktu itu sih ini yang patu pabrik aluminium foil. Itu ada satu teman saya kejebak di dalam waktu itu. Jadi gini waktu itu aluminium foil. Pabrik aluminium foil tapi kebakar bingung juga ya padahal anti-api ya. Iya benar. Iya tapi emang itu kebakaran saya nggak tahu deh intinya tugas kita mah madamin bukan karena apa gitu. Akhirnya berangkat ke sana madamin begitu mau masuk. Jadi kita ada dua tim, ada tim maju ada tim backup. Jadi yang satu maju nyemprot, yang satu nge-backup dari belakang nyemprot juga. Nah begitu beberapa langkah mau masuk ke dalam, begitu tim yang nyemprot ke dalam masuk, ini runtuh nih, kejebaklah 3 orang di dalam. Yang tim backup mundur langsung kan. Daripada korban nambah mending kita selamatin. Akhirnya masuk lagi tim rescue di backup kan, saat ngancurin itu buat ngeluarin teman-teman yang 3 orang di sini. Selamat tapi. Selamat alhamdulillah ya. Itulah sebenarnya gini, dalam keadaan kayak gitu-gitu tuh, yang dibutuhkan adalah panic management. Emang ada pendidikannya? Ada Pak. Ada panik manajemen, kita lagi tidur pantat kita dibakar, panik nggak nih gitu. Ya panik lah. Itu ya panik manajemen. Contohnya gini deh, situasi kayak gitu kan sama aja kayak kita lagi ngadepin ular, ya kan? Kita ada beberapa video yang kalau misalkan kita lagi diem, ular lewat, kita nggak ganggu ularnya, aman sebenarnya gitu. Nah itu adalah panik manajemen, jadi tenang karena ada, saya lupa susunannya, intinya tenang. Berpikir, tarik napas, tenang, berpikir, lakukan. Gitu tuh step ya ketika dalam keadaan darurat gitu. Kalau panik biasanya membuat tindakan-tindakan yang kadang keliru ya. Nah itu yang kadang keliru gitu. Tapi ada beritanya tadi, katanya gedung di Glodok itu ternyata tidak memiliki standar, apa gimana tadi? Glodok Plaza tak memenuhi syarat keselamatan kebakaran sejak 2023. Waduh. Gitu. Dan di sini kata Rolo malah kebakaran gitu. Lu ada denger cerita gak sih dari temen yang di sana gitu?
Enggak ada ya. Enggak ada cerita. Nah, tapi ini menjadi pelajaran kita juga semua ya, bahwa gedung-gedung tinggi ada harus ada standar-standar kebakarannya juga dibikin, ada standar gempa, standar kebakaran, standar evakuasi itu. Wih, itu banget Pak. Udah banget ya. Iya, seharusnya kan sebenarnya gini ya, kalau sepengetahuan saya, yang namanya dalam bangun gedung itu kan yang namanya IMB apa segala macamnya kan ada. Dan itu segala macam kan nggak mungkin diterbitin kalau bukan tim analis bangunan gedungnya udah meng-ACC. Gini Pak, saya dulu pernah di pengawasan sistem proteksi kebakaran. Nah itu tuh saya dan tim, tugas saya adalah gimana caranya bangunan gedung ini amannya seapa nih, udah aman belum nih sistem proteksi kebakarannya gitu. Nah itu baru gitu. Biasanya kan sebelum pembangunan gedung pasti ada itunya. Gitu maksudnya, kok tiba-tiba nggak ada gitu. Oke, kalau gitu ada satu materi stand up kali di sini mau dipakai. Jadi teman-teman buat kenapa damkar bisa berani sama api, karena kita paham psikologi api kayak gimana. Ada yang namanya 3 unsur api. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua bahan bakar, yang ketiga adalah sumber panas. Nah kalau cukup diputus satu itu, maka api itu akan mati gitu. Contohnya apa? Tabung gas nyala, diputusin bahan bakarnya, maka api itu akan mati gitu. Tapi ada satu api yang nggak bisa mati meskipun 3 unsurnya udah dipotong. Itu adalah api keributan gara-gara berebut warisan. Itu susah. Ada juga api rumah tangga juga banyak. Nah, itu susah. Itu susah. Lebih susah lagi itu. Lebih susah itu. Aduh, guys ya. Memang walaupun beliau ini petugas kebakaran, tapi laki-laki itu hatinya tetap romantis sih sebenarnya dalam hatinya. Itu bentuknya aja kelihatannya sangar ya, gitu. Nah teman-teman, jadi besok-besok kalau ada masalah apa-apa ya, yang kira-kira mungkin bisa ditangani sendiri, jangan nyusahin pemadam kebakaran. Iya. Gitu. Nah menyingkapi hashtag ini bagaimana nih? Hashtag apa tuh Pak? Hashtagnya tadi mendingan panggil damkar. Itu berarti tingkat kepercayaan masyarakat meningkat prestasi bagus buat damkar atau bagaimana? Ya sebenarnya gini buat teman-teman semua, kalau bisa akur dah sama tetangga gitu. Ya maksudnya akur sama tetangga. Maksudnya sebenarnya banyak banget tugas-tugas yang dikerjain tuh, yang dikerjain sama damkar sebenarnya bisa dengan dia minta tolong sama tetangganya. Oh, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh ngerepotin orang. Apa segala macam. Cuma kita masih kalau selagi santai, saya mah oke-oke aja. Yang pertama bete di kantor, yang kedua kan lumayan konten. Berarti lu nyari masalah juga nih kalau ada panggilan, lu malah semangat jadi. Semangat, gitu, semangat saya. Tapi antara bingung. Saya tuh semangatnya karena ada kerjaan, bukan semangat karena ada musibah ya. Iya. Walaupun kerjaan saya musibah gitu. Gimana sih bingungnya? Saya bingung nih. Nah, jadi konten ini hikmah membuat lu jadi semangat menjalani tugas. Nah itu benar. Selamatin ya. Nah itu benar Pak. Makasih. Damkar perlu bayar gua. Makasih Pak Ari. Kali ini damkar ditolongin Pak Ari, untung. Ini menarik ya guys ya, bahwa ternyata bertugas kemudian berjibaku dengan bertaruh nyawa gitu, itu bisa disingkapi dengan sesantai ini. Nah Ramadan nanti gimana? Ada libur dulu nggak? Enggak Pak, kita tetap kita tuh nggak ada libur. Pokoknya sistem kerja kita sehari kerja 2 hari libur. Nggak ada libur lebaran gitu? Nggak ada. Kalau misalnya lebaran pas pisan kita libur ya alhamdulillah. Kalau pas kita piket ya udah. Ada cuti tapi? Cuti kalau buat ASN sih ada. Ada gitu ya? Ada dapat cuti saya sebulan segala macam. Cuma kan kalau di anggota itu sehari kerja 2 hari libur, nggak bisa kita. Oh, tapi tetap dedikasinya tinggi juga ya. Tuh bayangin guys. Sekarang kerjaan seberat apa? Bayangin teman-teman damkar ya. Ibaratnya butuh, mudah-mudahan dalam waktu ke depan gaji dinaikin lagi. Amin ya. Tugasnya berat gitu. Dengan keadaan yang sekarang aja udah bersyukur. Gitu. Kalau lu mesti berterima kasih sama orang, siapa yang mau terima kasihin? Saya terima kasih sama Umi sama Bapak. Makasih Pak. Ngomong apa dong sama Umi dong? Masukin. Minta Umi lu nonton lu gitu. Iya. Gua selama lu nonton podcast lu gak pernah ngomong apa-apa buat gua gitu. Ngomong apa coba? Saya sama Umi, ya Allah, saya suka inian Pak kalau ngomong gitu. Umi pengen banget saya jadi guru. Katanya biar bisa manfaat buat orang. Makanya yang manfaat buat orang ini saya terapin di damkar aja nih gitu. Seenggaknya sih jadi damkar juga kan bisa manfaat juga buat orang nanggepin nyawa kayak gitu segala macam. Karena saya tuh orangnya tukang bercanda, nggak pantas jadi guru gitu. Gitu doang. Semoga Umi yang Bapak bisa nerima gitu doang udah. Bisa. Orang tua mah anak mau jadi apa ya terima ya kan. Benar. Gitu, tapi ini damkar lu bukan cita-cita terakhir apa emang udah di sini aja? Ada cita-cita gua kepengenin mah ini gitu misalnya ada apa udah cukup jadi damkar aja. Saya kalau ngomong gini takut dibilang terlalu format sih Pak.
Enggak apa-apa, profit juga enggak apa-apa. Iya, saya cuma pengen jadi manfaat buat orang lain, udah selesai. Apapun posisinya. Apapun posisinya. Dimanapun saya gitu, saya cuma pengen bisa jadi yang manfaat buat orang lain, udah selesai itu doang. Ngeri nih. Dia punya life goalsnya itu kepengen bermanfaat gitu. Entah cuma nyelamatin biawak kayak apa segala macam. Nah, yang penting bermanfaat. Yang penting bisa manfaat gitu. Ngeri kalau gitu. Dan teman-teman semuanya, langsung aja kalau mau tahu lebih dekat sama Bang Umam ya. Di akun Instagram sama TikTok namanya X Khairul Umam. Sama satu lagi Pak nih, saya izin boleh nggak? Ah. Jadi gini, rencana saya, materi-materi stand up komedian saya itu saya mau bikin show, Pak. Ih, ngeri. Show stand up komedi tentang damkar. Tentang fenomena damkar dan tentang apa yang saya rasain. Tentang fenomena-fenomena itu. Rencana kapan, Mas? Itu bulan Mei. Itu lokasinya nanti diupload di Instagram saya. Tunggu aja teman-teman. Di mana tuh bulan Mei ada kebakaran? Di situ ada show saya. Jadi pas lagi ada kebakaran, Bapak Ibu sekalian gitu ada kebakaran. Assalamualaikum, rame bener ini gitu ya. Lu ngobrol di sini apa? Api biasa aja lagi gitu kan. Api doang gitu. Wah, itu menarik tuh tema damkar belum pernah ada ya? Belum ada, Pak. Kayaknya di Indonesia baru pertama itu. Di mana? Di Jakarta, Pak? Depok saya rencana saya. Di Depok. Di Depok. Ngeri juga ya Depok ya, ternyata punya stand up comedian yang damkar nih. Oke, tinggal dicari stand up comedian yang ambulan. Pada ngikut tukang mandiin mayat. Go ride gitu ya, go put gitu ya. Waduh, kita support ya. Bang Umam, mudah-mudahan kemudian sukses besar. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana perjuangan Bang Umam ya menghadapi api, biawak segala macam. Akhirnya rezeki datang terus ya. Amin. Nah, semoga suatu saat akan menjadi jadi umam yang baik. Itu apa? Umam apa imam? Imam. Insya Allah. Amin. Siap kalau gitu, Bang Umam, makasih waktunya. Makasih ya. Mudah-mudahan kamu maafin kalau ada salah-salah bercanda ya. Ya, Pak. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau kenal Bang Umam, langsung aja bakar-bakar dikit lah rumah lah ya. Kita telepon dia nanti gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Jika berasa menarik, mau gue silahkan share sebanyak-banyaknya ya. Boleh dipotong-potong, taruh di TikTok, taruh di mana aja. Jangan lupa tag Bang Umam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.